orang atau sesuatu yang lebih hebat darinya. Dan itu kayak, wah, ini pelajaran hidup ini. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas komik ini, Jujutsu Kaisen Volume 1. Ini lagi hype-hypenya belakangan karena animenya, karena Gojo Satoru. Dan gue baca komiknya juga akhirnya. Ya, kita langsung bahas saja komik ini. Jujutsu Kaisen ini punya dunia fantasi di mana ada dukun dan makhluk halus, setan, jin, dan sebagainya gitulah. Nah, dukun tujuannya untuk membasmi jin yang punya tujuan untuk menguasai manusia. Kurang lebih kayak gitulah plot utama atau konsep awal ceritanya. Dan hadirlah komik ini. Karakter utamanya itu bernama Yuji Itadori Yuji. Ya. Dan dia ini sebenarnya manusia biasa, gak pernah atau gak bisa juga melihat setan dan sebagainya. Tapi suatu hari terjadi insiden tertentu yang akhirnya dia bisa bertemu setan, jin. Karena dia menemukan sebuah benda terkutuk, merupakan milik sosok jin terkuat gitulah. Kutukan terkuat gitulah, yang pernah ada yang diketahui oleh makhluk. Diketahui umat manusia maksudnya. Dan dimulailah perjalanan Yuji. Setelah dia menyaksikan kejadian tersebut, akhirnya dia diundang untuk sekolah sebagai shaman atau dukun gitulah. Dan ya, plotnya kayak gitulah untuk volume pertama. Jadi ini kejadian ketika dia bertemu benda kutukan, ngelawan benda kutukan, dan mulai masuk ke sekolah shaman. Ya, kalau lebih kayak gitu gue mendeskripsikan untuk volume 1. Iya. Nothing else. Nah, terus apa yang gue suka dari komik ini? Komik ini sebenarnya seru, penuh action, mengangkat budaya Jepang juga, karena ini ada ngobrolin tentang tempat-tempat cakep, indah, kuil. Bahasanya juga seru lah, tentang kepercayaan-kepercayaan yang ada di Jepang juga. Ya, Jepang ini penganut agama Shinto terbanyak di dunia mungkin. Nah, mereka mempercayai tentang dewa-dewi, setan, jin, kayak Akuma, iblis, dan sebagainya yang kayak gitu. Dan mereka percaya dengan gitu. Nah, ini sebenarnya konsepnya kayak gitu. Mengambil hal-hal tersebut, ditwist dengan sedikit fantasi, dan hadirlah komik ini. Dan gue suka komiknya ini sebenarnya full action, karena sepanjang cerita tugasnya shaman adalah membasmi iblis, jin, kutukan, dan sebagainya kayak gitu. Jadi full action dan ya magis supranatural gitulah. Terus hal yang gue suka lain itu adalah di sini mangaka mendeskripsikan karakter utama si Yuji ini sebagai karakter yang overpower sejak awal, dimana sebelum mempelajari tentang teknis perdukunan, dia udah kuat secara fisik. Dia ini kayak merasa superior lah di antara teman-temannya, lebih kuat dari teman-temannya. Dia merasa paling kuat dan gak ada yang bisa mengalahkan. Tapi ketika dihadapin sebuah masalah seperti setan dan sebagainya, dia gak berkutik gitu. Yang akhirnya ya dia sadar kalau sebenarnya di luar sana masih ada orang atau sesuatu yang lebih hebat darinya. Dan itu kayak, wah, ini pelajaran hidup ini. Nah, itu salah satu contoh dari hal yang gue suka dari sosok Yuji ini. Dan sepanjang cerita juga sebenarnya kalau pengen ditelaah, banyak pesan-pesan dari penulis untuk pembacanya yang diselipin di sepanjang cerita. Ngobrolin tentang pertemanan, ngobrolin yang besar kepala, gak sombong, kalaupun punya kelebihan dan sebagainya. Itu gue suka banget tentang komik ini.
Desain karakternya juga unik-unik, ekspresi mereka juga lucu-lucu. Ada komedi-komedi juga, tingkah laku mereka ini agak random juga kadang. Gue suka dah, selain actionnya menegangkan, seru, komedinya ini cukup menghibur, petualangannya juga ada, dapet banget. Dan kita bonusnya memperoleh informasi tambahan tentang budaya di Jepang. Ya, kurang lebih kayak gitulah tentang komik ini. Dan apa lagi ya? Ya, itu aja sih. Dan ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.